Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, saya sampaikan salam sehat dan salam hormat dari kami untuk para senior. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, jadi di penghujung tahun. Kali ini kami akan membahas mengenai metode Isokoiki yang mencoba atau membuat suatu trial project mengenai pembuahan anggur Jupiter tanpa pruning, jadi tanpa pemangkasan batang-batang tersier. Jadi memanfaatkan tunas-tunas bat yang ada di batang tersier itu untuk diberi kesempatan untuk mengeluarkan buah. Itu pun kalau Allah mengendaki. Jadi kita manusia hanya berusaha. Nah, sebelum itu kami akan bercerita sedikit mengenai menanam anggur yang baik dan benar. Tapi ini menurut versi metode Isokoiki, yaitu menanam anggur yang benar dan baik. Karena kita harus punya dasar atau dalil atau rumus untuk mengatakan benar itu benar-benar yang hakiki atau benarnya mutlak. Jadi dalilnya itu begini teman-teman ya. Bumi ini awalnya kering, tidak ada kehidupan, kering kerontang. Lalu Allah turunkan air dari langit, diturunkan ke bumi. Nah, dihidupkanlah bumi itu dari air yang diturunkan dari langit itu. Hiduplah bumi itu. Lalu Allah menurunkan lagi benih-benih. Ya, salah satunya tentunya benih anggur. Setelah diturunkan benih-benih itu, tumbuhlah salah satunya pohon anggur. Ya, itulah yang benar. Jadi menanam anggur yang benar menurut metode Isokoiki itu adalah kebenaran yang hakiki. Jadi menanam anggur itu harus ada dua unsur, yaitu tadi tanah dan air. Dan tentunya bibit anggur itu. Nah, kalau kita sudah menanam, ada tanahnya, ada airnya, kita menanam pohon anggur atau bibit anggur di situ, itu sudah benar. Paham ya? Itu adalah pemahaman untuk metode Isokoiki. Jadi menanam anggur, kalau para pensiunan itu sudah memakai tanah dan air, itu sudah benar. Nah, karena kecerdasan manusia, akal manusia, ada orang yang nggak punya tanah. Contohnya, mau menanam anggur ada di suatu ruangan, ya tidak mungkin ada tanah di ruangan itu. Lalu mensiasatinya bagaimana supaya bisa menanam. Air tentu mutlak dipakai, tanah tentu mutlak dipakai. Nah, tanahnya itu diekstrak, diambil saripatinya, yaitu unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu diekstrak, menjadilah namanya hidroponik. Paham ya?
Nah, sekarang gini, metode isoku iku itu menggunakan siasat-siasat menanam anggur yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yaitu bagaimana bisa menanam anggur di taman, bukan di ruangan, di halaman, tetapi tempatnya kecil. Nah, untuk mensiasati itu mengambil tanah dari kebun itu sedikit, ditaruhlah di dalam pot, tabula pot itu, ya, suatu tempat yang kecil. Lalu ditanamlah anggur itu ada di dalam tabula pot itu dan siram air. Itu sudah benar, karena menaruhnya di dalam tanah itu dan dikasih air, insya Allah akan tumbuh karena ngikutin dalil yang ada. Tuh ceritanya. Nah, terus begini, dari yang ketiga tadi, yang pertama adalah menanam anggur yang langsung di kebun tanah yang luas. Terus ada yang hidroponik di suatu kamar atau ruangan tertutup, ya. Terus ketiga adalah di tabula pot. Kami akan membandingkan dua saja, yaitu yang menanam di grounding langsung di kebun atau di tanah langsung, dan dibandingkan dengan kami yang ada di tabula pot. Nah, semuanya itu sudah benar, ya. Dua-duanya itu sudah benar bahwa menanam anggur itu dalilnya ya seperti itu. Ada tanah, ada air, ada bibitnya kan tentu. Lalu kebenaran yang mutlak ada di mana saja itu tetap harus benar. Mau menanam itu di angkasa luar sana ya harus ada tanah, ada air. Kalau enggak ya nggak ada, anggurnya nggak akan tumbuh. Nah, itu adalah kebenaran yang mutlak. Tetapi untuk baik, kan baik dan benar sudah dibahas. Baik di satu tempat belum tentu baik di tempat yang lain. Itu namanya adalah tidak mutlak atau situasional, ya. Situasional. Baik di suatu saat mungkin tidak baik di saat yang lain. Saya berikan satu contoh ilustrasi menanam anggur yang baik. Itu banyak sekali metodenya, banyak sekali, karena ada tempat yang berbeda-beda dan saat yang berbeda-beda. Contohnya begini ilustrasi, ya. Ada suku Eskimo itu hidup di daerah utara atau kutub utara yang dia itu musimnya itu dingin terus, es terus, nggak ada panas. Lalu beliau atau dia itu bikin baju, ya, bikin baju dari apa? Dari wool, dari bulu kambing. Nah, pada saat dia bikin baju, terus dari bulu kambing itu dia pakai hangat dan auratnya tertutup. Itu sudah benar. Itu sudah benar, sangat benar sekali. Dia membuat baju itu untuk apa? Untuk menutup aurat. Itulah dalilnya. Itu sudah benar. Dan di sana pakai bahan, caranya bikin itu metodenya adalah membuat dari bulu kambing. Nah, kalau pakai bulu kambing hangat, nah itu baik untuk di sana, sangat baik sekali karena waktu dipakai itu adalah hangat. Gitu. Nah, sekarang saya bedakan ibaratnya itu orang Eskimo itu menanam anggur di kebun. Nah, kebetulan orang Eskimo itu, ya, datang ke Indonesia ke musim tropis. Dia pakai itu baju jaket yang pakai voile itu, yang dingin, yang rapat, yang rapat sekali itu. Padahal di Indonesia musimnya panas sekali, terik panas matahari yang sangat luar biasa. Dia pakai, ya kan?
Nah, dia ngelihat orang Indonesia kok nggak pakai baju wol yang dibuat dari apa? Dari bulu domba tadi, dia malah makainya kaosnya kaos singlet, ada yang jangkis. Dia mengatakan, apa nggak dingin itu salah, itu nggak benar. Itu katanya, itu nggak benar, itu nggak baik. Nah, orang Indonesia menjawabnya, yang pakai kaos singlet itu, saya memakai baju ini untuk menutup aurat itu sudah benar. Yang tidak benar itu kalau baju ini saya taruh di kaki, ya, untuk membalut kaki, lah itu salah, itu nggak benar itu. Jadi baju itu untuk menutup aurat sudah benar, tapi kalau baju itu untuk membalut telapak kaki ya itu salah, nggak benar tuh. Atau yang berikutnya, yang dikatakan baik itu situasional, apa di tempat yang berbeda. Nah, kalau kita pakai singlet itu kan nggak kepanasan, tapi kalau memakai wol kan kepanasan. Artinya kalau kita pakai wol kepanasan itu berarti baiknya memakai wol di Eskimo itu tidak baik dipakai di iklim tropis. Begitu juga sebaliknya, yang ini begitu juga sebaliknya, kaos jangkis atau kaos sing